Halo Sobat TV, kembali lagi bersama saya Dr. Andika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tanda bahaya sakit kepala. Nah, jadi sakit kepala itu merupakan suatu kondisi yang sangat umum yang ditemui di segala usia, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua, hampir pasti pernah mengalami sakit kepala. Namun, sakit kepala apa aja sih yang harus diwaspadai karena merupakan suatu tanda bahaya? Baik, jadi yang pertama adalah sakit kepala yang kronik progresif. Apa itu kronik progresif? Yaitu sakit kepala yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan semakin lama semakin berat. Misalnya saja, pasien A pada bulan Januari dia itu mengalami sakit kepala, tapi intensitasnya masih ringan. Pasien A ini masih dapat bekerja dan dia dengan mengkonsumsi obat warung saja, dia sudah bisa menghilangkan sakit kepalanya. Namun pada bulan Februari, sakit kepalanya ini semakin hebat. Obat-obat warung yang diminum itu sudah mulai tidak berespon terhadap sakit kepalanya. Dan pekerjaannya mulai terganggu. Lalu pada bulan Maret, sakit kepalanya sudah sangat hebat, dan akhirnya pasien A ini sudah tidak dapat bekerja lagi. Hal ini disebut dengan sakit kepala kronik progresif, yaitu semakin lama semakin berat dan terjadi dalam waktu yang lama. Lalu tanda bahaya yang kedua adalah sakit kepala yang pertama kali yang muncul secara tiba-tiba dengan intensitas yang sangat berat. Jadi, biasanya sakit kepala ini disebut juga dengan sakit kepala terhebat sepanjang hidupnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal video bahwa sakit kepala ini sudah biasa terjadi mulai kita dari anak kecil. Mulai dari dulu mau ulangan, bikin PR, diomelin guru, diomelin orang tua, itu sudah bikin sakit kepala. Namun, jika sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba dan sakit kepala intensitasnya sangat berat, sampai ya mungkin sakit kepala paling hebat sepanjang hidup kita, ini sudah merupakan tanda bahaya sakit kepala. Tanda bahaya yang ketiga adalah sakit kepala yang disertai dengan gejala lain. Gejala lainnya apa aja? Yang pertama adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi misalnya pasien A ini sebetulnya tidak melakukan diet. Pola hidupnya, pola makannya, olahraganya tetap biasa saja, sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun berat badannya turun. Lalu yang kedua, adanya pandangan ganda ataupun gangguan penglihatan pada pasien-pasien dengan sakit kepala. Lalu misalnya ada mual muntah. Lalu misalnya sakit kepala tersebut disertai dengan demam. Nah, sakit kepala jika disertai tanda-tanda ini merupakan tanda bahaya sakit kepala. Lalu tanda bahaya yang keempat adalah sakit kepala yang terjadi pada orang dengan sistem imun yang turun. Nah, sistem imun yang turun ini apa aja? Yang pertama adalah ada pasien dengan HIV. Lalu yang kedua ada pasien pasca transplantasi. Kenapa pasca transplantasi sistem imunnya turun? Karena biasanya pasca transplantasi akan diberikan obat-obat penurun sistem imun. Lalu yang ketiga, pasien-pasien dengan penyakit autoimun yang biasanya harus mengkonsumsi steroid dalam jangka waktu panjang. Nah, pada pasien-pasien ini yang sistem imunnya turun, jika terjadi sakit kepala, maka sudah disebut dengan tanda bahaya sakit kepala. Lalu tanda bahaya yang kelima adalah sakit kepala yang terjadi pada usia tua. Usia tua ini memang rentang usianya banyak. Nah, cuma biasanya yang dipakai adalah sakit kepala yang terjadi pada usia di atas 50 tahun. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa sakit kepala itu sudah biasa terjadi dari kita anak kecil. Namun jika terjadinya pada orang tua tanpa sebab yang jelas dan juga intensitasnya cukup hebat ataupun ya intensitasnya tidak bisa dibilang ringan, maka itu sudah disebut sebagai tanda bahaya sakit kepala. Jadi Sobat TV, sakit kepala itu memang ada banyak sekali jenisnya dan mayoritas memang tidak berbahaya. Biasanya dengan mengkonsumsi obat warung saja sakit kepala tersebut sudah bisa hilang. Namun yang Sobat TV perlu tahu ada tanda-tanda bahaya sakit kepala. Kalau bisa saya rangkum dari yang video tadi, maka ada 5 tanda bahaya yang perlu Sobat TV ketahui. Yang pertama adalah sakit kepala yang kronik progresif atau semakin lama semakin hebat intensitasnya dan terjadi dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua adalah sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba dengan intensitas yang sangat berat. Lalu yang ketiga adalah sakit kepala yang disertai dengan gejala lain, misalnya saja demam, berat badan turun, gangguan penglihatan, muntah-muntah. Lalu yang keempat adalah sakit kepala yang terjadi pada orang dengan sistem imun yang turun. Dan yang kelima adalah sakit kepala pada usia tua. Apa fungsinya tanda bahaya sakit kepala ini? Fungsinya adalah jika Sobat TV mengalami sakit kepala dengan tanda bahaya ini, maka ini sudah memerlukan pertolongan dokter. Sobat TV memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yang tergantung dari hasil pemeriksaan awal dokter terhadap Sobat TV. Pemeriksaan lebih lanjut ini bisa dengan pencitraan kepala, misalnya CT scan ataupun MRI dan lain sebagainya.
Biasanya, pasien-pasien dengan tanda bahaya sakit kepala ini akan ditangani oleh dokter spesialis saraf. Baik Sobat Divi, sekian saja video kali ini. Sampai ketemu di video Docvisor selanjutnya.